Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang soal sosial kultural untuk semua formasi, baik tenaga teknis, kesehatan maupun guru. Baik, di sini nanti ada beberapa soal yang akan saya bahas dari contoh-contoh saja. Dan di sini saya akan membagikan bagaimana cara menjawab trik. Jadi yang terpenting itu adalah trik menjawabnya ya, supaya kalian nanti tidak kehabisan waktu dalam menjawab. Karena soal-soal di sosial kultural itu memiliki waktu yang panjang untuk membaca soal, pilihan, dan lain-lain. Jadi kita harus punya trik tersendiri ya. Jadi di sini saya lebih berbagi tentang trik menjawab ya. Entah itu di soal manajemen kompetensi manajemennya maupun di sosial kulturalnya. Oke. Baiklah, kita langsung saja di sini soal pertama. Anda baru saja dipindahkan ke daerah kerja baru yang memiliki keberagaman adat, agama dan adat istiadat yang sangat kuat. Dalam sebuah acara resmi kantor, Anda menyadari bahwa beberapa staf dari latar belakang budaya tertentu merasa tidak nyaman karena waktu pelaksanaan acara tersebut bertepatan dengan jadwal ibadah mereka. Anda tidak mengetahui hal ini sebelumnya karena tidak ada yang menyampaikan keberatan. Bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut untuk menjaga kepekaan terhadap keberagaman? Jadi di sini ada kunci ya. Pembahasan di sini adalah tentang kepekaan ini, kepekaan sosial berarti kita ya. Bagaimana kita akan menanggapi dengan situasi itu? Kita harus peka ini. Kepekaan kita itu seperti apa? Contoh, kita baca pilihan yang pertama. Meminta maaf kepada mereka yang merasa terganggu dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi pada acara berikutnya. Oke, ini bagus ya. Kita cari dulu yang lain. B. Mengubah jadwal acara selanjutnya agar sesuai dengan kebutuhan semua pihak tanpa mempertimbangkan siapa mayoritas atau minoritas. Oke, yang C ini bagus juga yang B ini. Yang C menjelaskan bahwa jadwal tersebut setelah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau ini kurang pas ini. Tetapi menawarkan mereka solusi untuk menyesuaikan jadwal ibadah secara pribadi. Oke, ini kurang pas ya. Karena di sini ada telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita juga sebagai pimpinan tidak boleh egois. Karena kita berada di kondisi keberagaman agama dan adat. Yang D, oke, yang C ini udah jelas salah ya. Yang D, tidak melakukan perubahan. Nah, apalagi tidak melakukan perubahan, berarti kita tidak punya tindakan yang kepekaan terhadap keberagaman. Ini salah berarti. Jadi pilihannya itu antara yang A dan B. Kita pilih mana yang lebih tepat. Meminta maaf kepada mereka yang merasa terganggu. Jadi kalau hanya sekedar minta maaf mungkin tidak pas ya. Dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi pada acara berikutnya. Berarti ini tidak ada istilahnya apa ya? Kurang pas ya, walaupun baik ini tapi kurang pas karena ini meminta maaf saja, sedangkan tidak mengubah atau tidak istilahnya ada kebijakan baru, hanya meminta maaf. Jadi ini baik tapi kurang pas. Berarti yang B, mengubah jadwal acara selanjutnya agar sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Nah, ini kan membutuhkan semua pihak ini ya, tanpa melihat mayoritas atau minoritas ini. Oke, berarti yang paling pas itu adalah jawaban yang B, teman-teman. Oke. Jadi mungkin ini jawaban poin 5-nya, atau yang B itu 5, bisa jadi yang A ini adalah yang 4-nya. Jadi jawaban yang paling baik itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Anda baru saja bergabung dalam tim proyek di instansi pemerintah yang memiliki anggota dengan karakter dan pola komunikasi yang berbeda-beda. Dalam rapat pertama, beberapa anggota terlihat sangat dominan, sementara yang lain lebih pasif dan kurang berpartisipasi. Anda menyadari bahwa situasi ini dapat mempengaruhi keberhasilan proyek
sebagai anggota baru, apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh tim? Jadi ini ada kata kunci ya, membangun hubungan yang baik dengan seluruh tim. Karena kita ini adalah anggota baru. Bagaimana kira-kira cara kita, langkah yang harus kita ambil? Kita baca pilihannya. Yang A, menyampaikan usulan kepada pimpinan tim agar memberikan waktu bicara yang setara untuk semua anggota dalam setiap rapat. Oke, bagus yang A. Kita cari yang B, mendekati anggota tim yang pasif untuk memberikan dukungan dan memastikan mereka merasa nyaman berbicara di forum. Oke, ini bagus juga yang B ya. C, berfokus pada kontribusi Anda sendiri tanpa terlalu memikirkan. Nah, berarti ini hanya berfokus pada diri sendiri ini kurang pas ya. Tanpa memikirkan dinamika tim. Yang namanya kita tim, dinamika itu kita harus saling, dalam arti kita saling memperhatikan antara tim. Ini berarti salah ya yang C. Yang D, membiarkan dinamika tim. Apalagi ini membiarkan dinamika berjalan secara alami. Dan hanya mengintervensi jika diminta oleh pimpinan. Ini juga salah ini. Seolah-olah kita sebagai patung apa ya, robot, tidak disuruh tidak bertindak. Oke, berarti kita antara pilihan A dan B ini. Yang A itu menyampaikan usulan kepada pimpinan tim agar memberikan waktu bicara yang setara untuk semua anggota dalam setiap rapat. Oke, ini bagus ya. Cuman kurangnya kalau menurut saya di sini adalah memberikan waktu yang bicara yang setara ya, memberikan waktu yang setara. Kalau setara kayaknya kurang pas. Nah, kalau menurut saya yang memberikan waktu yang apa ya, yang fleksibel mungkin ya, itu yang lebih pas. Tapi ini waktu yang setara, ini kurang pas. Yang B, mendekati anggota tim yang pasif. Nah, ini kita ada usaha karena kita yang diminta ini. Kita, apa istilahnya? Langkah kita itu seperti apa? Berarti mendekati anggota tim yang pasif untuk memberikan dukungan dan memastikan mereka merasa nyaman berbicara di forum. Oke. Jadi yang paling pas itu adalah yang ini ya, yang nilai penuhnya ini yang B ya, nilai tertingginya B. Bisa saja nilai yang di bawah B itu adalah yang A ya, secara berurutan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Anda bekerja di sebuah instansi yang menangani program pemerintah untuk masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dalam sebuah forum diskusi terjadi perdebatan antara kelompok masyarakat yang merasa program tersebut hanya menguntungkan satu kelompok tertentu. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menekankan pentingnya persatuan? Nah, di sini kita yang ditanya, apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga suasana tetap kondusif? Nah, di sini tentang lagi-lagi tentang apa ya, latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Berarti ini tentang keberagaman lagi nih. Kita pilih apa yang akan kita lakukan kira-kira. Yang A, menekankan bahwa tujuan utama program adalah untuk kepentingan bersama dan meminta semua pihak untuk fokus pada manfaat jangka panjang program tersebut. Oke, ini bagus. Kita pilih yang lain dulu. Kita coba. Meminta setiap kelompok menyampaikan pandangan mereka secara bergantian, kemudian menjadi titik temu untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan semua pihak. Oke, ini bagus juga. Yang C, membela kelompok yang dominan. Nah, berarti ini berat sebelah ya. Dari sampai sini aja udah jawabannya salah ini. Membela kelompok yang dominan, salah. Yang D, mengusulkan untuk menghentikan diskusi. Apalagi menghentikan diskusi berarti kita tidak akan menemukan solusi terbaik. Berarti ini juga salah ya, yang D. Pilihannya antara yang A dan B. Kita pilih jawaban terbaik. Gimana cara menentukannya? Coba kita baca. Yang A, menekankan bahwa tujuan utama program adalah menekankan. Ini kayaknya kurang bagus ini. Menekankan ya. Untuk kepentingan bersama dan meminta semua pihak untuk fokus pada manfaat. Jadi ini seolah-olah tidak ada istilahnya solusi ya, tidak ada kemufakatan kalau di sini. Meminta semua pihak
Jadi ini memaksa, ini paksaan, berarti kurang pas ya. Berarti jawabannya yang B ini. Meminta setiap kelompok menyampaikan pandangan mereka secara bergantian. Berarti ini kita setiap kelompok itu diminta untuk menyampaikan pandangan. Kemudian mencari, ya ini sebenarnya mencari ya, mohon maaf, ini mencari sebenarnya ini. Mencari titik temu untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan semua pihak. Oke, berarti ini melibatkan semua, kita setiap kelompok itu diberikan untuk menyampaikan pandangannya secara bergantian. Kemudian nanti akan mencari titik temu untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan semua pihak. Oke. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah yang B ya. Nilai tertingginya atau yang pilihan paling baik. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Seorang rekan kerja Anda terlihat murung dan tidak bersemangat selama beberapa hari terakhir. Dan Anda mendengar kabar bahwa dia sedang menghadapi masalah pribadi. Nah, di sini ada masalah pribadi. Tapi Anda memiliki tugas penting yang membutuhkan bantuan dari rekan tersebut agar selesai tepat waktu. Nah, ini ada tapi nih, tapi Anda memiliki tugas penting yang membutuhkan bantuan dari rekan tersebut. Oke. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan tugas tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi rekan? Oke, jadi apa yang akan kita lakukan tanpa mengabaikan nih kondisi rekan? Oke, kita baca pilihannya. Yang A, memberikan dukungan moral dengan mendengarkan ceritanya dan menawarkan bantuan sambil mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan tugas bersama anggota tim lainnya. Oke, bagus. Kita pilih cek yang B. Meminta rekan tersebut tetap fokus pada pekerjaannya karena tugas ini sangat penting dan harus segera diselesaikan. Oke, ini bagus juga. Yang C, menyelesaikan tugas sendiri tanpa melibatkan rekan tersebut untuk menghindari menambah bebannya. Oke, ini bagus juga ini. D, membiarkan kondisi tersebut berjalan tanpa intervensi karena urusan pribadi bukanlah tanggung jawab Anda. Membiarkan kondisi tersebut berjalan tanpa intervensi ini kurang pas ya. Membiarkan. Yang C kita mulai dari yang A, memberikan dukungan moral dengan mendengarkan ceritanya dan menawarkan bantuan. Nah, ini bagus ini ya. Sambil mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan tugas bersama anggota tim lainnya. Ya, ini ada solusi alternatif ya. Ada usaha untuk mencari solusi alternatif. Di samping kita mendengarkan ceritanya, karena di sini tadi ada teman kita menghadapi masalah pribadi. Kemudian kita dengarkan, kemudian menawarkan bantuan. Oke, menawarkan bantuannya. Kemudian solusi alternatif untuk menyelesaikan tugas bersama anggota tim lainnya. Oke, ini bagus ya. Yang B, meminta rekan tersebut tetap fokus. Nah, meminta tetap fokus. Kayaknya kurang pas juga ini. Paksaan. Ya, namanya teman kita lagi ada masalah. Ya, kita harus sebagai teman juga harus membantu ya. Karena tugas ini sangat penting. Ini kurang pas ya, berarti salah ini yang B. Yang C, menyelesaikan tugas sendiri tanpa melibatnya. Menyelesaikan tugas sendiri ya udah jelas tidak bisa ya, karena di sini udah jelas tertera Anda memiliki tugas penting. Ia membutuhkan bantuan dari rekan tersebut. Nah, yang membutuhkan berarti kita benar-benar butuh dari teman. Berarti ini kurang pas juga. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Memberikan dukungan moral karena punya masalah tadi dengan mendengarkan ceritanya dan menawarkan bantuan. Kemudian sambil mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan tugas bersama anggota tim lainnya. Berarti jawaban yang paling pas itu adalah yang A, teman-teman. Oke, untuk pertemuan kali ini, pada video kali ini kita bahas 4 soal ya. Tapi di sini lebih ambil kunci dari pembelajarannya. Jadi kita kunci-kunci menjawab itu adalah cari pilihan yang terbaik dari yang baik ya. Karena di sini tidak ada pilihan yang salah, hanya poinnya yang menentukan. Poinnya ada dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi solusinya adalah cari pilihan terbaik dari kata kunci permasalahan yang ada dalam soal. Itu saja ya.
Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.